Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang perkeretaapian. Tahu nggak sih, alat transportasi kereta modern mulai berkembang seiring dengan perkembangan revolusi industri, ekspansi, dan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Kereta baru digunakan secara massal sejak 200 tahun lalu. Namun, penemuannya telah terjadi jauh sebelum itu semua. Kereta sederhana sebagai alat transportasi sudah mulai digunakan sekitar 2000 tahun yang lalu oleh masyarakat di peradaban Mesir kuno, Babilonia, dan Yunani. Saat itu, alat transportasi untuk mengangkut penumpang dan barang masih dilakukan menggunakan gerobak yang ditarik oleh hewan, biasanya kuda atau sapi. Seiring perkembangan zaman, para ahli mulai menciptakan bentuk roda yang bulat untuk mengurai beban saat pengangkatan. Saat itu, roda dibuat dari bahan kayu. Untuk mengaktifkan cara baru bertransportasi, mereka kemudian membangun jalan. Sisa-sisa arkeologi pembangunan ini masih dapat ditemukan di Italia dan Yunani. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah batu kuno terukir wagonways yang dapat ditemukan di Isthmus dari Korinth, Yunani. Pada abad ke-18, tiap tambang di Inggris memiliki jaringan kereta api sederhana sendiri, dengan kuda sebagai tenaga penarik gerobak. Dari tambang ke pabrik, perubahan kembali datang pada tahun 1774 setelah James Watt memperkenalkan penemuan mesin uap nasional pertamanya ke seluruh dunia. Kemudian pada tahun 1800-an, beberapa ahli mesin uap berhasil memodifikasi mesin uap rancang Watt dengan merancang ruang bertekanan tinggi non-kondensasi yang memungkinkan mesin untuk mengkonversi lebih banyak energi uap menjadi energi mekanik. Sederhana, namun perhatian publik justru lebih banyak tertuju pada Richard Trevithick yang berhasil menciptakan Penny Darren, sebuah lokomotif yang menarik beban setara 25 ton dan 70 orang. Kereta api dipergunakan secara komersial pada akhir 1820. George Stephenson yang berkebangsaan Inggris saat itu memenangkan kompetisi dengan desain lokomotif uapnya. Sejak saat itu, lokomotif uap menyebar dengan cepat hingga Amerika. Asap di terowongan pembangunan rel ini tetap diteruskan hingga 1890. Masa kejayaan kereta uap berakhir ketika seluruh armada kereta di London mulai menggunakan mesin listrik. Penggunaan kereta listrik ini menandai awal dari era baru. Sistem perkeretaan melalui transit perkotaan yang cepat dan jalan bawah tanah mulai muncul di seluruh penjuru dunia. Hal lain yang sangat penting dalam sejarah kereta adalah pengenalan mesin diesel yang juga membawa lokomotif uap untuk tutup usia. Setelah Perang Dunia Kedua, mayoritas negara di dunia mulai meninggalkan lokomotif uap dan beralih pada mesin berbahan bakar diesel yang lebih handal. Mesin diesel yang dikombinasikan dengan listrik memungkinkan terciptanya kereta terbaik kedua dunia setelah kereta listrik. Kini, kereta tercatat membawa lebih dari 40% barang seluruh dunia dan mendistribusikannya antar kota, negara, dan benua. Dan pada saat ini telah berkembang sangat cepat. Banyak kereta cepat, kalau di Jepang disebut Shinkansen. Kereta bawah tanah disebut juga Chikatetsu.
atau kereta listriknya di Jepang, yaitu JR atau Japan Railway. Dan beberapa fasilitas yang didapat di Shinkansen atau kereta cepat, kita bisa memilih makanan dan beberapa menu sesuai request kita. Dan di kamar mandinya pun sangat bersih, terjaga kebersihannya. Terlihat di sini sangat bersih sekali dan sangat nyaman sekali bagi pelancong. Dan snacknya pun lucu-lucu, kawaii, imut sekali. Bahkan untuk memakannya aja sempat gak enak aja gitu. Lucu banget, tidak ingin memakannya biar sama seperti bentuknya yang dari kotak. Di jam-jam yang sibuk terjadi kepadatan dan mau nggak mau sepertinya harus saling bertempet-tempetan agar tidak telat masuk kerja. Di sisi lain, seorang masinis menjalankan kereta bisa dilihat tampak dari sini. Seorang masinis sedang menjalankan kereta, dan ini adalah monorail. Gak kebayang ya, bisa berjalan di atas permukaan tanah. Ya, ini juga menghemat pengeluaran kita dan menghemat tanah agar tidak macet. Kebayang nggak kalau jatuh itu kayak gimana? Ya, jangan seperti itu sudah ada perhitungan yang matang, bukan 1-2 kali atau beberapa kali diuji coba oleh pihak Jepangnya sendiri. Shinkansen merah dengan dekorasi jadulnya sangat baik sekali. Bagi Anda yang ingin bernostalgia, sangat cocok ini. Saya merekomendasikan. Nah, kereta listrik Jabodetabek ini adalah bekas dari JR Japan. Meskipun bekas, tapi kondisinya masih layak pakai, sehingga ya masih bisa lah digunakan PT KAI Indonesia untuk beberapa tahun ke depan daripada membeli yang baru dengan kos yang lebih besar. Dan sekarang KRL sudah semakin maju, dan dari Bogor ke Cikarang pun semua sudah ada jalurnya sendiri. Tidak lupa petugas mengecek dengan sisa kosong atau menunjuk bahwa itu yang benar dengan teliti, sehingga tidak terjadi miss antara petugas satu dan petugas yang lainnya. Serunya KRL atau naik kereta. Kalau zaman dulu pasti banyak nyanyian naik kereta api tutut, tapi sekarang hampir tidak ada suaranya karena sudah berubah jadi kereta listrik, kereta cepat. Dan nostalgia baru pertama kali saya naik KRL adalah di Cikarang pada jam-jam sibuk, sangat penuh sekali. Sekitar jam 12-an udah mulai lengang.
Ini adalah video hyperlapse dari pagi, siang, dan sampai malam hari. Silahkan menonton teman-teman. Terlihat gedung-gedung tinggi yang menjulang. Terlihat bagus sekali pemandangan dari atas gedung pencakar langit. Rapi banget pekerjaan orang Jepang. Bahkan kalau terjadi gempa bumi, 1 hari pun bisa langsung selesai karena pekerjanya dikerahkan langsung 24 jam. Apalagi itu misalkan jalan provinsi, pasti langsung dikejar karena kerugian yang diakibatkan oleh jalan rusak bisa menyebabkan terganggunya kondisi ekonomi di negara Jepang. Ya, hyperlapse pemandangan lampu saat malam hari, lampu-lampu gedung yang menghiasi. Masinis berhenti dari stasiun 1 sampai ke stasiun tujuan. Suara alam tokek. Biasanya kalau stasiun yang sudah malam banyak yang dilewati karena tujuannya mungkin di stasiun besar saja. Yang stasiun kecil jarang ada yang turun. Pemandangan saat musim semi, teman-teman, indah sekali bukan? Daun-daun berwarna kuning kecoklatan, daun marble, suasana saat di desa. Bikin betah untuk berlama-lama melihat keindahan alam. Di sana lebih baik menerowogi gunung daripada harus membelahnya menjadi 2. Ada semacam bor khusus agar tidak merusak lingkungan atau merusak alam. Akhir kata, apa yang saya sampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye teman-teman, sampai jumpa.